Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati seluruh pengurus manajemen SDIT As-Salam, kepala sekolah, PLT, baik yang ada di SDIT maupun yang ada di SMP IT As-Salam, seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam limpahan dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan anak sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, seluruh siswa-siswi SDIT dan SMP IT As-Salam yang mudah-mudahan kita semuanya dalam berkahan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam malah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Anakku sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semuanya bisa bersama-sama mengikuti kegiatan manasik haji SIT As-Salam yang dilaksanakan pada tahun ini. Pelaksanaan manasik haji pada tahun ini merupakan suatu pelaksanaan manasik yang spesial buat kita semuanya. Mengapa Bapak katakan spesial? Karena pelaksanaan manasik haji pada tahun ini dilaksanakan secara tidak langsung, dalam artian secara online. Namun bukan berarti kegiatan manasik yang kita laksanakan secara online ini menjadikan diri kita tidak fokus, tidak perhatian kepada pelaksanaan kegiatan yang memang sudah kita rutinkan, kita laksanakan tiap tahun. Dan perlu anakku sekalian jadikan perhatian bahwasanya kegiatan manasik haji yang dilakukan oleh lembaga mempunyai suatu tujuan, bahwasanya apa yang kita laksanakan ini adalah sebagai proses pembelajaran buat kita semuanya. Tentunya proses pembelajaran ini tidak hanya untuk bagi anakku sekalian, termasuk kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang membimbing kalian, karena bisa jadi suatu saat nanti ini bisa menjadi bekal buat kalian manakala kalian diberikan anugerah oleh Allah bisa melaksanakan kegiatan umroh insyaallah ataupun ibadah haji. Ini bisa menjadi bekal buat kalian untuk pelaksanaan kepada kegiatan haji yang sesungguhnya. Oleh karena itu Bapak mengucapkan selamat mengikuti dengan maksimal, ikuti arahan-arahan atau bimbingan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Dewan Guru kalian secara online. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan bekal kalian untuk masa yang akan datang. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat melaksanakan kegiatan manasik haji SIT As-Salam pada tahun ini, tahun 2020-2021. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah atas pelaksanaan kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi Sekolah Islam Terpadu As-Salam, calon-calon haji, alhamdulillah kita sekarang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Sebentar lagi kita akan menuju Bandara King Abdul Aziz, Jeddah di Arab Saudi. Untuk itu, barang bawaannya termasuk paspor dan visa hajinya diperiksa kembali. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau semuanya sudah siap, mari bersama-sama kita membaca doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setelah kita berada di dalam pesawat kurang lebih 10 jam, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Kita istirahat sejenak di bandara ini, lalu kita persiapkan kembali barang-barang bawaan haji kita, termasuk paspor dan visa haji.
kita akan naik bis menuju Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Dianjurkan kita berada di Madinah Al-Munawwarah ini minimal 8 hari untuk bisa melaksanakan sholat arba'in, sholat berjamaah 40 waktu tanpa terputus. Kemudian kita juga dianjurkan untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta 2 sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar bin Khattab. Anak-anakku, mari bersama-sama kita mengucapkan salam di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabiyullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Kemudian kita bergeser sedikit ke depan makam sahabat Abu Bakar. Kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah Abu Bakrin As-Siddiq. Kemudian kita bergeser lagi sedikit di depan makam sahabat Umar bin Khattab. Kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Kemudian kita juga dianjurkan untuk sering-sering sholat dan berdoa di Raudhah. Raudhah ini adalah taman surga. Raudhah adalah tempat yang mustajabah, tempat yang kalau kita beribadah dan berdoa di situ akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raudhah ini lokasinya di antara makam Nabi dan mimbarnya. Juga kita dianjurkan untuk ziarah ke makam Baqi dan Gunung Uhud. Di Gunung Uhud ini banyak sahabat-sahabat Nabi yang menjadi syahid ketika perang Uhud. Termasuk diantaranya adalah paman Nabi yang wafat di sana, Sayyidina Hamzah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa sholat sekali di Masjid Nabawi itu lebih utama daripada sholat 1000 kali di masjid lain. Jadi luar biasa orang yang melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Selanjutnya kita menuju Miqat Makani Bir Ali. Miqat Makani adalah batas tempat untuk memulai haji. Apa yang dilakukan di Miqat Makani ini? Yang pertama, bersuci ya dengan cara mandi dan berwudu. Kemudian memakai minyak wangi-wangian atau parfum. Setelah itu memakai pakaian ihram. Setelah memakai pakaian ihram, baru kemudian kita melaksanakan rukun haji yang pertama, yaitu ihram. Ihram adalah niat haji. Mari bersama-sama kita melafalkan niat haji ini dan menghadirkan niat ini dalam hati kita. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat Nabi dan membaca talbiyah. Setelah berniat, maka
wajib bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji untuk menjauhi larangan-larangan ibadah haji seperti memotong kuku, memotong rambut, berburu binatang. Kalau anak-anak tidak boleh berkelahi, menghina. Kemudian di tengah-tengah perjalanan haji memakai parfum, kemudian berkata kotor, dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Maka selanjutnya kita menuju Mekkah Al-Mukarramah untuk menunaikan tawaf. Sepanjang jalan, mari bersama-sama kita memperbanyak doa talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah anak-anakku, kita sudah berada di Mekkah Al-Mukarramah. Kita langsung menuju Al-Masjidil Haram. Untuk diperhatikan anak-anakku, ketika memasuki masjid, terlebih dahulu kita melangkahkan kaki kanan, baru kemudian kaki kiri sambil mengucapkan doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Di Masjidil Haram ini kita akan melaksanakan tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf ini banyak macamnya. Ada tawaf kudum, tawaf kedatangan, ada tawaf haji, ada tawaf umroh, ada tawaf wada, tawaf perpisahan. Anak-anakku, ketika akan melaksanakan tawaf, kita harus memperhatikan cara-caranya agar tawaf kita menjadi sah. Di antaranya adalah tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu hitam yang berada di salah satu pojok dari Ka'bah. Kita mulai tawaf dari sana, dan Ka'bah itu harus selalu berada di sebelah kiri kita. Itu harus diperhatikan, ya. Ka'bah harus selalu berada di sebelah kiri kita. Kemudian kita mengucapkan, melantunkan doa-doa, ya, sambil kita melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad. Kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika tawaf, kita akan berada nanti ketika tawaf berjalan mengelilingi Ka'bah itu, kita akan berada di Rukun Yamani. Di Rukun Yamani ini ada bacaan yang kita baca, yaitu Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian kita jalan lagi, ada doa di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Setelah kita tawaf 7 kali, maka kita menuju ke arah multazam. Multazam adalah sebuah tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Tempat ini adalah tempat yang mustajab. Kita berdoa di sana. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Kita baca doa setelah melaksanakan tawaf 7 kali. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Juga harus diperhatikan ketika tawaf tidak boleh melewati ke dalam Hijr Ismail. Hijr Ismail itu sebuah tempat seperti huruf U begitu. Nah, ketika tawaf tidak boleh melewati ke dalam Hijr Ismail itu. Ini harus diperhatikan. Kalau melewati ke dalam Hijr Ismail, nanti tawaf kita tidak sah. Setelah melaksanakan tawaf, kemudian juga berdoa, lalu kita dianjurkan untuk sholat di dekat Maqam Ibrahim, tempat Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu tempatnya seperti sangkar burung. Di dalam tempat seperti sangkar burung ini ada batu yang dulunya batu ini menjadi tempat pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ini tempat namanya Maqam Ibrahim. Anak-anakku, setelah kita melaksanakan tawaf, maka kita dianjurkan untuk meminum air zam-zam. Air zam-zam ini juga disebut dengan air barokah. Air zam-zam ini air yang paling higienis, paling steril. Ketika meminumnya, kita dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin ya arhamar rahimin. Manasik selanjutnya adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sa'i ini dilakukan 7 kali putaran, dimulai dari Bukit Sofa dan nanti terakhir 7 kali putaran itu kita berada di Bukit Marwah. Baik anak-anakku, kita sekarang berada di Bukit Sofa sambil menghadap Ka'bah. Kita melantunkan doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadikal khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita berjalan, jalan biasa, tapi ketika nanti sampai di antara 2 pilar hijau, kita berlari-lari kecil di antara 2 pilar hijau ini. Tidak berjalan, tapi sambil berlari-lari kecil. Sambil kita membaca doa.
Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahul a'azzul akram. Kemudian kita berjalan biasa menuju Bukit Marwah. Di atas Bukit Marwah kita baca doa lagi. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Setelah sa'i baru kita melaksanakan tahallul. Masih ingat anak-anak tahallul itu apa? Tahallul adalah mencukur rambut minimal 3 helai. Untuk laki-laki itu lebih utama kalau sampai botak, jadi tidak ada rambut sama sekali, itu utamanya. Kalau bagi perempuan ya secukupnya. Baik anak-anakku, setelah tahallul kita menuju Arafah. Menuju Arafah ini kita akan melakukan wukuf. Kita berada di sana yang waktunya itu antara zuhur di tanggal 9 Dzulhijjah berakhirnya sampai tanggal 10 Dzulhijjah waktu subuh. Jadi waktu wukuf Arafah ini sangat sempit, sehingga harus diperhatikan jangan sampai kita datang ke Arafah ini kemudian telat, ya. Apa yang dilakukan di Arafah? Yaitu memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Juga memperbanyak talbiyah. Di wukuf Arafah ini kita jamaah haji dianjurkan untuk mendengarkan khutbah. Kemudian setelah itu kita menuju Muzdalifah. Muzdalifah kita mabit di sana sambil mencari batu kerikil untuk nanti dipakai melempar jumroh di tempat yang bernama Mina. Anak-anakku, sedikit lagi kita akan menyelesaikan manasik ini. Jadi setelah kita mabit di Muzdalifah malam 10 Dzulhijjah, maka setelah sholat subuh tanggal 10 Dzulhijjah kita bergegas ke Mina untuk melempar jumroh Aqobah saja. Karena kita tahu jumroh itu ada 3, Aqobah, Wusta, dan Ula. Tapi pada tanggal 10 Dzulhijjah ini kita hanya melempar 1 jumroh saja, yaitu jumroh Aqobah, dan waktu yang utama adalah waktu duha. Anak-anak, untuk diperhatikan ketika melempar jumroh ini, misalnya jumroh Aqobah dengan 7 batu ya, itu tidak boleh dilemparkan 7-7-nya langsung, tapi harus satu persatu. Bagaimana kalau langsung dilempar 7-7-nya? Maka jatuhnya baru sekali melempar. Jadi harus melempar lagi. Ya, itu harus diperhatikan. Kemudian setelah melempar jumroh Aqobah saja itu, kita membayar dam, yaitu dengan cara menyembelih kambing. Setelah itu baru kita tawaf menuju Masjidil Haram. Setelah tawaf, kita kembali ke Mina untuk mabit, untuk bermalam di Mina, yaitu malam 11
Dzulhijjah. Nah, pada paginya 11 Dzulhijjah kita melempar tiga-tiganya. 3 jumroh. Jumroh ula, wusto, dan aqobah. Kalau 3 jumroh, 1 jumrohnya itu 7, berarti 7 kali 3 yaitu 21 batu. Setelah melempar jumroh pada tanggal 11, kita menuju Mekah lagi. Ya, kita menuju Mekah, kemudian ke Mina lagi. Setelah dari Mekah ke Mina lagi untuk mabit di malam 12 Dzulhijjah, dan di paginya di hari 12 Dzulhijjah itu kita melempar jumroh juga, tiga-tiganya juga. Ula, wusto, dan aqobah. Setelah itu kita menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Ini manasik haji yang dipraktekkan di sekolah kita, Sekolah Islam Terpadu As-Salam. Mungkin manasik atau peragaan manasik ini banyak kekurangannya, tapi paling tidak ini bisa menjadi pembelajaran dan semakin memantapkan keinginan kita, azam kita untuk bisa nantinya kita pergi haji, melaksanakan ibadah-ibadah haji yang sebenarnya, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.